Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassal asrafil anbiya wal mursalin wala ali washabi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala limpah nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berpuasa di bulan Ramadan. Dan juga yang sebentar lagi kita juga akan merasakan nikmat, yaitu ya nikmat, dua kenikmatan yang mungkin seorang muslim gitu yang ingin, yaitu nikmat berbuka, dan semoga kita juga bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ingin berbagi ya, sharing terkait materi kultum ya, kuliah 7 menit yang diselenggarakan oleh Permata ya, Pemuda Remaja Masjid Al-Miftah di Warung Inspiratif ya. Semoga teman-teman dimanapun berada bisa mengambil hikmah dan manfaat mungkin yang bisa didapatkan gitu ya dari sharing kita kali ini. Alhamdulillah, untuk tema kultum kita pada hari ini yaitu terkait tentang hukum Ramadan ya. Dan di dalam kesempatan ini ya insya Allah kita akan mengkaji ya surat Al-Quran gitu yang terkait tentang hukum Ramadan itu sendiri. Mungkin saya bacakan suratnya di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alhamdulillah, terkait surat Al-Baqarah ya 183 di sini. Jadi hukum puasa terutama di bulan Ramadan itu adalah wajib bagi setiap muslim, di mana muslim yang baligh atau yang dewasa, berakal, terus dalam keadaan sehat, dan juga sedang mukim atau tinggal ya, atau tidak berpergian kemana-mana. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa ada beberapa syarat orang juga yang wajib gitu, melaksanakan puasa, dan juga ada beberapa syarat orang yang tidak diwajibkan dalam berpuasa itu sendiri, puasa Ramadan. Kalau untuk yang tidak diwajibkan atau terkena uzur ya, uzur itu artinya halangan. Jadi orang-orang yang dibolehkan gitu ya tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi mengganti di bulan selain di bulan lainnya, yaitu ya di 11 bulan yang lain gitu ya, untuk mengganti puasa yang ditinggalkan. Nah, syaratnya atau ciri-ciri orang yang tidak diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan adalah, yang pertama adalah musafir, yaitu orang-orang yang sedang melakukan safar atau perjalanan jauh gitu, yang sehingga ya ditakutkan saat perjalanan beliau kelelahan sehingga ya tidak diwajibkan untuk berpuasa gitu ya. Jadi boleh untuk membatalkan puasanya. Dan yang kedua itu adalah orang yang sakit ya, baik itu yang sedang sakit, terutama sakit yang menahun atau sakit yang tidak bisa kunjung sembuh, atau yang harus meminum obat rutin gitu ya, sehingga ya diperbolehkan gitu ya untuk tidak berpuasa. Tapi kalau sakit gigi ya belum tentu juga gitu ya, sakit gigi ataupun sakit, apalagi sakit hati jadi jangan sampai gitu ya gara-gara sakit yang terkecil, misalkan sakit ya tadi ya. Jadi tidak semua sakit itu diuzurkan gitu. Jadi kalau sakitnya ringan atau pilek, batuk yang masih bisa berpuasa, ya laksanakanlah puasa itu, karena keutamaan berpuasa itu sangat luar biasa gitu. Dan yang ketiga adalah berumur atau yang sudah lanjut usia gitu ya. Kalau yang anak muda mungkin ya sudah pasti gitu ya. Tapi kalau yang sudah sepuh atau orang tua yang udah 60 tahun ke atas, yang sudah memiliki tadi ya, yang nikmat-nikmat Allah setelah angkat gitu ya, seperti nikmat sehat, nikmat fisik yang raga yang kuat gitu, Allah cabut, ya bisa tidak usah melaksanakan puasa. Sedangkan yang keempat yaitu adalah wanita haid, nifas, ataupun hamil dan sedang menyusui, itu
bisa tidak diperbolehkan untuk berpuasa, tapi mengganti di waktu yang lain gitu ya. Nah itu terkait tentang beberapa syarat atau kriteria orang yang tidak diwajibkan berpuasa atau mengalami uzur atau halangan. Sedangkan ada beberapa rukun dan syarat puasa itu sendiri gitu ya. Untuk syarat puasa itu sendiri yaitu ada 2. Kalau bagi wanita itu adalah bersuci ya, suci dari haid dan nifas ya. Karena sudah belum tentu kalau haid nifas tadi kan mendapatkan uzur gitu ya. Dan yang kedua adalah niat. Kenapa dengan niat? Karena yang namanya ibadah ya seperti halnya puasa itu sebenarnya ibadah-ibadah yang lain yang kita kerjakan, itu seperti hal sholat kita awali dengan niat, dan puasa itu pun sendiri itu juga kita awali dengan niat. Seperti hadis Rasulullah yang mungkin teman-teman pernah dengar atau baca, innama a'malu bin niat. Jadi segala amal itu tergantung pada niatnya gitu ya. Jadi kalau puasa ini kita ya seperti halnya menahan lapar biasa saja gitu kayak hari-hari lain, atau karena diet itu ya sudah barang tentu tidak dikatakan ibadah. Tapi kalau kita niatkan gitu ya beribadah karena Allah, karena Rasulnya, sehingga ya semoga Allah mencatat itu sebagai ya ibadah gitu. Karena sesungguhnya puasa itu adalah hak prerogatif Allah gitu pahalanya gitu ya. Dan niat itu dilakukan di setiap malam ya, karena tidak bisa kita melakukan niat saya berniat puasa selama sebulan penuh gitu ya. Karena yang namanya beribadah tadi ya setiap hari kita selama 1 bulan penuh dan berganti-ganti hari itu hari tadi. Jadi harus kita niatkan setiap malam. Nah itu terkait tentang syarat puasa. Sedangkan untuk rukunnya yang teman-teman juga udah sering gitu ya, terutama dari pelajaran SD ataupun dari sekolah gitu ataupun di tempat TPA-nya masing-masing, bahwa rukun puasa adalah menahan diri gitu ya, yang dari membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari gitu ya. Mungkin di dalam surat Al-Baqarah ayat 18 di sini, di Al-Baqarah juga setelah diterang dari 183 sampai 187 gitu ya. Jadi emang menjelaskan tentang puasa itu sendiri, kewajiban puasa maupun tadi rukun dan syarat, dan juga kriteria orang yang tadi diwajibkan berpuasa maupun yang mengalami uzur gitu. Nah mungkin itu sedikit ya tentang hukum terkait Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf gitu ya. Semoga apa yang teman-teman yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa mendapat keutamaan gitu ya, terutama di bulan Ramadan ini sendiri, dan kita semua menjadi orang-orang yang menjadi orang ahli ibadah, ahli takwa, dan juga selalu memuhasabah diri karena Allah. Mungkin cukup sekian hukum kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.